Oke, saya menyapa pemirsa dulu ya. Oke, Salam, silakan. salam damai sejahtera untuk kita semua, teman-teman bergabung di ruang kupas buku Pustaka Advent yang nanti download juga, post juga di IGTV dan juga di YouTube. Kali ini kita akan membahas satu buku menarik berjudul Bani Timur dengan narasumber kita Kak Osmin Darmawan dari Jawa Barat. Salam Kak. Assalamualaikum, Shalom, Mbak Wira. Belum. Nanti kita akan berkenalan dengan Kak Oswin melalui buku Bani Timur. Kak Oswin boleh pimpin kita untuk berdoa? Boleh. Ya, kita berdoa ya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat kesempatan untuk bertemu, untuk membicarakan tentang buku Bani Timur dan apa rencanamu bagi Bani Timur ini melalui buku ini. Biarlah rohmu hadir bersama kami, menuntun kami dalam acara kami ini. Kami serahkan doa ini dalam nama dan kuasa Isa Al-Masih. Amin. Amin. Terima kasih Kak sudah mau jadi narasumber kita kali ini. Bukunya sangat menarik, Bani Timur. Nah, boleh ceritakan Kak, dari buku ini apa yang menjadi pengalamannya. Tapi sebelum ke sana, boleh diceritakan ini buku dikarang sama siapa, ditulis oleh siapa, terus juga diterbitkan siapa. Oke, jadi buku ini ditulis oleh Dr. James Appel. Nah, Dr. James Appel ini adalah seorang dokter Advent yang melayani di sebuah negara di Afrika Utara, namanya negara itu Chad. Nah, beliau sudah melayani selama puluhan tahun di sana sebagai seorang dokter di tengah banyak orang-orang Muslim. Jadi beliau orang yang sangat mengasihi orang-orang Muslim. Dan juga sudah 2 orang anaknya yang meninggal di Chad, dan dia memberikan hidupnya di sana. Dr. James Appel ini menulis beberapa buku, dan saya menyarankan kepada saudara untuk membaca buku Bani Timur ini sebagai buku pertamanya. Buku ini ditulis bersumber dari Alkitab maupun juga tulisan-tulisan roh nubuat yang menceritakan bagaimana peran Bani Timur, yaitu dari keturunan Ismail ya, di dalam sejarah para nabi. Nah, penerbitnya kalau di buku aslinya ini judulnya Children of the East, the spiritual heritage of Islam in the Bible. Ya, di sini dipublish di Amerika oleh Create Space tahun 2011. Namun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi buku Bani Timur, warisan rohani Islam di dalam kitab Taurat dan Injil. Diterjemahkan oleh Ibu Sari Badudu, oleh anak dari salah seorang tokoh bahasa Indonesia, J.S. Badudu yang sangat terkenal, dan diterbitkan oleh penerbit Satu-Satu. Nah, dan buku ini sekarang ada 206 halaman ya. Sudah dicetak untuk kedua kalinya karena cetakan pertama sudah habis. Wow, luar biasa. Ya, terus apa yang menarik dari buku ini ya? Terima kasih Mbak Wira. Jadi yang menarik dari buku ini biasanya orang-orang dari kaum Nasrani mengupas cerita-cerita mengenai kisah dari keturunan Ishak. Ya, jadi bangsa Israel, kisah-kisah bangsa Israel, kisah nabi-nabi semuanya berasal dari kitab suci dari keturunan Nabi Ishak. Tetapi penulis buku Bani Timur ini, James Appel, menuliskan buku ini mengupas bagaimana sebenarnya keturunan Ishak dan keturunan Ismail di sepanjang zaman itu saling bekerja sama, saling memberkahi satu sama lain, bukan saling berperang, tetapi mereka hidup di dalam keadaan damai dan saling memberkahi satu dengan yang lain. Jadi kalau biasanya
pendeta-pendeta, ahli-ahli teologi, mereka mengupas mengenai keturunan dari Ishak. James Appel mengupas jauh lebih dalam mengenai siapa keturunan dari Ismail dan bagaimana peran mereka di dalam rencana keselamatan Allah. Oh gitu ya. Jadi kan Mm-mm. mungkin menariknya kalau biasanya Mm-mm. yang kita tahu tuh adanya selalu konflik ya di antara beberapa umat yang ini ya. Tetapi Betul, saya lihat tadi diceritakan malah justru saling memberkati. betul, Jarang sekali dikupas, jarang sekali betul, dikupas orang. Nah, kalau betul. ada satu yang mengupas ternyata mereka saling memberkati, memberkahi, mungkin perlu Mm. kita bisa ceritakan juga ke orang lain. Atau mungkin Be- kita hidup. betul, betul sekali. Sebagai contoh, salah satu kisahnya adalah kisah awal tentang Ismail dan Hajar, ya, Nabi Ismail dan Siti Hajar ibunya ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah tua dengan istrinya Siti Sarah, mereka memutuskan untuk mengambil seorang hamba perempuan dari Mesir, yaitu Siti Hajar, untuk melahirkan keturunan bagi mereka. Dan ketika uh, Siti Hajar menemukan bahwa dirinya sedang hamil, dia memandang rendah nyonyanya sehingga ditindas oleh Siti Sarah dan melarikan diri ke padang belantara. Di situ malaikat Allah menemui Siti Hajar dan juga memberikan nubuatan bagaimana bayi yang di kandungannya adalah bayi laki-laki dan dia akan menjadi bangsa yang besar yang akan diberkahi. Lakunya seperti keledai liar dikatakan di situ. Jadi ada banyak orang Nasrani menafsirkan bahwa keledai liar itu bukanlah sesuatu makna yang baik, bukanlah sesuatu nubuatan yang baik. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, ya, dan dia akan tinggal di hadapan saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita mempelajari lebih lanjut lewat buku Bani Timur ini, kita bisa menemukan bahwa Siti Hajar ini adalah seorang wanita Mesir, dia adalah seorang hamba. Nah, tetapi malaikat Allah memberikan nubuatan kepadanya bahwa anaknya tidak akan lagi menjadi hamba. Ia akan menjadi seperti keledai liar, artinya akan menjadi orang bebas, orang merdeka. Ya, dimana ini adalah sesuatu uh, kabar baik, kabar kelepasan, kabar pembebasan yang diberikan kepada Siti Hajar. Dan kita bisa melihat bagaimana Siti Hajar merespon kepada Allah yang menemuinya. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah dari kitab suci, Taurat, uh, Allah itu memberi nama kepada seorang bayi, yaitu nama Ismail. Ya. Dan juga untuk pertama kalinya di dalam sejarah kitab suci, Siti Hajar memberi nama kepada Allah, yaitu El Roy, artinya Allah yang melihatku di dalam penderitaanku ya. Jadi ada banyak hal yang luar biasa dikupas dari buku Bani Timur ini menceritakan betapa banyaknya eh, perspektif-perspektif yang salah yang sebelumnya dimiliki oleh banyak orang Nasrani terhadap kaum Muslim. Ya, tetapi buku ini menceritakan secara berimbang bagaimana sebenarnya selain Allah memberkahi kaum-kaum keturunan Ishak, yaitu bangsa Israel, Allah juga memberkahi kaum keturunan Ismail, ya, yaitu nenek moyang dari bangsa Arab, yang dari mereka pada akhirnya muncul Nabi Muhammad dan agama Islam. Wah, ini menarik loh, karena kita jarang sekali ya mungkin di kalangan Nasrani melihat sosok Siti Hajar. Uh, Mm-mm. Jarang sekali, karena yang diungkapkan yang kisah yang lain. Padahal di sini kita melihat bahwa Allah justru malah melihat suatu keunikan, bahkan disebut pertama kali seorang perempuan menyebut pertama kali Allah itu sebagai Al-Roy. Mhm. Spesial menurut kita ya. Dari buku ini kita bisa memandang sesuatu yang istimewa di balik cerita yang kita jarang sekali dengar, karena yang selalu diungkap garis keturunan Ishak, Siti Sarah ya, yang selalu Betul.
ceritakan. Jarang sekali menceritakan sisi yang di sini, yang di Ibu atau Siti Hajar ini. Menarik sekali. Betul. Satu lagi Ya, tadi, kita kan sering terkotak dengan pandangan karena kita sudah mendapat informasinya yang demikian. Contohnya yang keledai liar. Kita kan melihatnya sosok binatang yang mungkin tidak ada artinya loh di sini loh. Tetapi tadi keledai liar itu malah dilambangkan sebagai seseorang yang bebas, manusia yang bebas. Padahal perspektif saya, keledai itu sesuatu binatang yang kalau dibilang kan jangan sampai jatuh di lubang yang sama seperti keledai itu kan. Jadi seolah-olah itu kan sesuatu yang bodoh, tapi ternyata ada di sisi budaya lain yang melihat bahwa itu diartikan sebagai suatu kebebasan. Itu baru betul. juga. Betul. Ya, jadi keledai liar adalah binatang yang tidak dipelanai ya, yang tidak dipasangi pelana, yang tidak ditunggangi, yang hidup bebas. Dia mencari apa yang hijau ya di padang belantara. Dan juga kalau kita melihat keledai bukanlah binatang yang buruk, karena ketika Isa masuk ke kota Yerusalem, dia diarak, Isa juga menaiki seekor keledai, gitu ya, yang ditambatkan, yang dipinjam waktu itu sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya bangsa dari keturunan Ismail ini juga bisa menjadi sebuah bangsa yang memuliakan Allah lewat Isa Al-Masih. Iya, jadi sebenarnya nggak bisa dipandang sebelah mata ya, karena Tuh. di pikiran saya, aduh keledai itu binatang yang bodoh gitu ya. Tapi ternyata setelah di sini saya lihat ternyata istimewa juga sih, karena juga ditunggangi juga sama Isa Al-Masih yang akan datang Betul, kali. betul. Terus kemudian lagi ya. Ya, sebagai tambahan, bahwa dari buku ini juga kita bisa menemukan bahwa ketika Siti Sarah disuruh oleh malaikat Allah kembali kepada nyonyanya, Siti Hajar disuruh malaikat Allah untuk kembali kepada nyonyanya, ia juga adalah seorang wanita yang taat. Meskipun ia seorang Mesir, meskipun ia adalah seorang hamba, tapi dia taat, mentaati perintah dari Allah untuk kembali kepada nyonyanya Siti Sarah. Dan oleh karenanya Ismail mendapatkan kesempatan untuk dididik, untuk mendapatkan pendidikan rohani sebagaimana yang diyakini oleh Ibrahim. Jadi dari kecil hingga remaja, Nabi Ismail mendapatkan pendidikan rohani dari Nabi Ibrahim. Dan juga setahun sebelum kelahiran Nabi Ishak, Nabi Ismail pun ikut disunatkan oleh Ibrahim pada usia belasan tahun. Dan ya, kalau kita melihat sekarang saudara-saudara umat Muslim juga adalah orang-orang yang menerima sunat ya. Ya, jadi warisan sunat ini berasal dari warisan yang diberikan oleh Ibrahim kepada Ismail. Ya. Kalau saya baca di sini di halaman 40 itu tidak hanya Ismail, tapi juga ada keturunan Ketura ya, keturunan Ibrahim dari Ketura, yang kemudian itu disebut sebagai Bani Timur. Secara betul. Sebagai Bani Timur. Nah, ini juga jarang diangkat ya, karena setahunya Ibrahim punya anak cuma Isa, kemudian lain itu Ismail, dan ada keturunan lain dari Ketura. Nah, mungkin ini bagaimana? Ya, jadi Ketura ini adalah istri yang diambil oleh Nabi Ibrahim setelah Siti Hajar meninggalkan Nabi Ibrahim, dan kemudian Siti Sarah meninggal. Ibrahim mengambil Ketura. Ada beberapa pandangan mengenai hal ini. Pandangan yang umum adalah bahwa orang berpikir bahwa Ketura ini adalah orang yang lain, istri lain ketiga yang diambil oleh Ibrahim. Dan ada beberapa kelompok, ada beberapa orang juga yang berpandangan bahwa Ketura sesungguhnya adalah Siti
Hajar yang diambil kembali menjadi istri setelah Siti Saroh meninggal. Dan keturunan dari Ketura dan keturunan dari Siti Hajar ini, mereka pergi ke sebelah timur dan dikenal sebagai Bani Timur. Itu ya, jadi iya. bisa dicakup semua dari keturunan Ibrahim gitu ya. Betul, betul. Menariknya lagi di sini, terutama banyak sekali dikutip dari kitab Taurat Musa ya. Kitab Taurat Musa ada juga dari kutipan dari Al-Quran, kemudian ada mengutip juga surat Paulus untuk jemaat Galatia, ada juga dari kitab-kitab nabi-nabi seperti Ayub, Yeremia, juga Daniel ya, bahkan juga dikutip di buku ini. Saya lihat ada juga silsilah dari Ibrahim, kemudian juga ada disebutkan juga silsilah dari Nabi Muhammad juga ya, ada ya? Betul, betul. Ya, jadi buku ini bercerita mengenai warisan rohani Islam di dalam Taurat dan Injil. Ada banyak orang Nasrani berpikir bahwa Taurat dan Injil hanya memuat cerita mengenai keturunan dari Ishak saja. Ada banyak orang Muslim juga tidak tahu bahwa warisan dari keturunan Ismail ini, yang akhirnya menjadi bapa dari bangsa Arab, ini juga terdapat di dalam Taurat dan Injil. Jadi buku ini menceritakan bagaimana silsilah keluarga Ibrahim ya, di bagian akhir di halaman 199 menceritakan keturunan Ibrahim yang berasal dari Ishak, Ismail, Midian, dan Yoksan. Dan setelah itu juga ya orang-orang Muslim menganggap bahwa Nabi Muhammad muncul dari keturunan Ismail. Ya, jadi di sini ada sedikit lampiran yang menceritakan silsilah dari anak-anak dari Ismail, begitu. Kaum Nebat itu ya, dari situ. Gimana? Yang bukan kaum Nebat ya, dari Nebayot ya. Nebayot, Kedar dan Nebayot, ya. Ismail punya anak 12. Anak yang pertama adalah Nebayot, anak yang kedua adalah Kedar. Ya, jadi kalau disebut kaum Kedar dan Nebayot, ini adalah maksudnya kaum dari keturunan Ismail. Oh, begitu. Ya. Jarang sekali, kurang familiar kalau untuk kita dengar ya. Tapi ternyata di Taurat pun juga sudah dijelaskan juga silsilahnya, kemudian kita bisa menemukannya itu sampai pada akhirnya kalau langsung membahas di Quran akhirnya ketemu juga ya. Jadi tidak ada bertentangan satu sama lain sebenarnya ya. Iya, betul. Buku ini bisa menjadi perkenalan buat orang-orang yang tertarik untuk mengenal peran dan silsilah keturunan Ismail di dalam Taurat dan Injil. Iya. Nah ini itu mungkin kira-kira siapa yang dapat membaca buku ini ya? Kira-kira golongan apakah? Golongan tertentu? Usia berapa? Kira-kira yang bisa. Buku ini saya rekomendasikan untuk saudara-saudara yang beragama Islam, beragama Nasrani, beragama Yahudi, ya beragama Advent, ya untuk membaca buku ini karena buku ini sesungguhnya adalah memuat kisah tentang bagaimana rencana besar Allah bagi seluruh umat ini. Ya, ada banyak orang yang saat ini berpikir bahwa hanya kaumnya saja, hanya kelompoknya saja yang menjadi kaum istimewa dari Allah. Ya, orang-orang Nasrani dan Yahudi sering berpikir bahwa sebagai keturunan dari Ibrahim dan keturunan dari Ishak, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Nah, sementara
buku ini menceritakan bagaimana keturunan Ismail ini juga istimewa di mata Allah. Orang-orang Muslim yang belum membaca Taurat, Zabur, dan Injil, saya rekomendasikan juga untuk membaca buku ini, supaya saudara bisa menemukan lebih dalam tentang siapa sebenarnya bangsa Arab, nenek moyang dari umat Muslim ini, yaitu dari keturunan Ismail lewat buku Bani Timur ini. Jadi buku ini bisa dibaca oleh orang muda, oleh orang tua, karena dikemas dalam sebuah cerita yang mudah sekali untuk dicerna. Dari anak SD sampai kaum cendekiawan bisa membaca buku ini. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, yang lugas, dengan penerjemahan yang sangat menarik karena diterjemahkan oleh seorang, bukan hanya sekedar penerjemah, tetapi tokoh, anak dari tokoh bahasa Indonesia yang juga adalah seorang penerjemah yang baik, Ibu Sari Badudu. Begitu ya. Ya. Siapapun bisa membaca ini ya, bisa membaca ini. Betul. Dan wawasan sekali yang biasanya kita mungkin terkurung dengan pemahaman pengajaran tertentu. Membaca ini jadi terbuka sekali ya. Banyak yang nggak selama ini diungkap oleh banyak mungkin tokoh-tokoh agama, tetapi dari sini kayaknya luas sekali. Jadi kayaknya makin lebar kita pandangan, makin lapang, jadi makin mudah untuk bisa membuat seseorang itu istimewa atau spesial, sehingga kita nggak akan melihat seseorang itu separuh aja, nggak melihat seseorang itu sebelah mata, tetapi keseluruhan bahwa orang itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Apapun latar belakangnya, kemudian bahkan agamanya, sukunya, apapun yang ada dalam dirinya, setiap orang jadi terlihat berharga ya melalui buku ini. Betul. Kita lebih respect kepada orang lain. Ya, karena saya menikmati buku ini, saya juga mendapatkan kesempatan untuk membagikan buku ini kepada Imam Syamsi Ali, imam besar dari Masjid Raya di New York, waktu di dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Kami juga sempat bagikan buku ini kepada Wakil Menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga, dan Duta Besar Inggris, yang waktu itu kami berada di dalam satu forum kerukunan antar umat beragama. Ya, jadi buku ini adalah buku yang bisa menjadi jembatan untuk jurang yang terjadi berabad-abad antara kaum Nasrani dengan umat Muslim. Menarik sekali nih, para petinggi, orang-orang penting sudah membacanya ya. Mudah-mudahan kita bisa membagikannya. Mungkin kalau orang belum bisa membaca, setidaknya dari buku ini mengubah sikap kita untuk memperlakukan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, entah berbeda kepercayaan atau juga entah berbeda adat, apapun itu, mudah-mudahan dari sikap kita merepresentasikan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Betul. Begitu. Jadi buku ini benar-benar memberikan perspektif yang baru dan segar tentang siapa sebenarnya keturunan Ismail dari sudut pandang Allah. Oh gitu. Kalau cerita yang menarik di sini buat Kak Oswin apa ya? Cerita yang saya paling suka dari buku ini adalah cerita pertama, yaitu cerita tentang bagaimana perjalanan dari Bani Timur ini dimulai dari cerita Hajar dan Ismail. Saya juga suka cerita tentang bagaimana Allah memberkahi Nabi Yusuf yang adalah sebenarnya keturunan Ishak atau yang disebut dengan nama lain Israel. Bagaimana akhirnya Nabi Yusuf bisa sampai di Mesir adalah melalui peran dari pedagang-pedagang dari Midian. Ya, jadi ya tanpa peran dari pedagang-pedagang Midian yang membawa Yusuf setelah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, tidak mungkin Yusuf akan sampai di tanah Mesir, yang pada akhirnya ia akan menjadi seorang yang berkuasa, menjadi seorang perdana menteri, menyelamatkan seluruh dunia dari bala kelaparan. Jadi kita bisa melihat, saya mempelajari bahwa dari buku ini terkadang ada banyak peran yang kecil, tidak kelihatan, tetapi
Bani Timur ini memainkan peran yang sangat signifikan di dalam bekerja sama dengan Bani Israel untuk menyelamatkan umat manusia. Wah, luar biasa sekali nih ya. Nah, Mm-mm. kalau yang lain ya, di sini juga ada peta juga dipaparkan di sini. Nah, ini juga menyebutkan sedikit tentang nanti apa yang akan terjadi. Jadi kalau di sini kitab-kitab Wahyu itu biasanya mengungkap tentang akhir zaman. Apa diungkapkan juga di sini? Bagaimana mungkin sehat supaya persiapan akhir zaman. Di sini ada juga nggak ya? Betul. Jadi ini sebenarnya ini tentang nubuatan, tetapi bukan nubuatan yang akan terjadi, tetapi nubuatan yang sudah digenapi. Ketika malaikat Allah berfirman kepada Siti Hajar, malaikat Allah mengatakan bahwa keturunan dari Ismail ini akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi bapak dari raja-raja ya. Dan kita mengetahui bahwa Ismail mempunyai 12 orang anak, dan ke-12 orang anak ini menjadi 12 raja, 12 kaum, 12 suku ya. Dan pada abad ke-7 lahir agama Islam yang muncul dari daerah Arab ya. Dan kita melihat bahwa saat ini di dunia Islam sudah berkembang menjadi agama yang sangat besar. Ini adalah bagian dari janji Allah kepada Siti Hajar. Ya, jadi saat ini di dunia kurang lebih ada 1,8 miliar populasi Islam dari total 7,7 miliar. 24% dari total populasi dunia adalah orang-orang Muslim. Nah, ini menggenapi nubuatan yang Allah berikan jauh ribuan tahun yang lalu kepada Siti Hajar. Ya, jadi tanpa Siti Hajar, tanpa Ismail tidak akan lahir bangsa Arab. Dan kita melihat bagaimana di akhir zaman nubuatan ini digenapi. Islam berkembang menjadi sebuah agama yang besar sejak tahun 1945 dari sekitar 50 juta orang menjadi total 1,8 juta orang, lebih dari 30 kali lipat dalam waktu 75 tahun terakhir. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam kitab suci yang kita bisa gali lewat Bani Timur ini. Iya. Ya. Luar biasa ini. Terus kemudian kalau di Injil itu kan ada tokoh yang bernama Saul yang kemudian akhirnya dia diganti namanya, diubah namanya menjadi Betul. Paulus. Di Betul. surat katakan. Nah, ini kalau kita mungkin lebih dalami Injil juga, mungkin kita akan menemukan satu peta penerjemahannya ya. Saya bacakan di sini kalau mungkin di terjemahan LAI mungkin sedikit berbeda, tetapi sebenarnya ini merujuk tempat yang dimaksudkan oleh Paulus atau Saul waktu itu. Galatia 1 ayat 17 sampai 18 itu tuliskan, aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah jadi ratu, tetapi aku pergi ke tanah Arab, lalu kembali ke Damsyik. Setelah itu, 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Nah, kemudian di Quran 7 ayat 74 sampai 75 itu dituliskan seperti ini, diterjemahkan ya. Dan olehmu di waktu Tuhan memberikan tempat bagimu di bumi, kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Tahukah kamu bahwa Saleh diutus atau menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Ini di halaman 1589. Jadi ada korelasi di situ yang mau coba diangkat oleh penulis bahwa jalanan kerohanian sejarah waktu itu berkesinambungan ya. Jadi ada korelasi terputus gitu. Betul. Jadi setelah Saul bertobat,
namanya diganti menjadi Paul. Dia pergi ke tanah Arab untuk menyampaikan kabar baik tentang rahmat Allah ya kepada bangsa-bangsa di Arab. Itu ya. Jadi dia menghabiskan waktu beberapa tahun lamanya sebelum dia kembali ke Yerusalem. Jadi Paulus pun sempat ke sana juga dalam waktu yang Betul, betul. dan tidak merasa sepertinya tidak ada masalah gitu. Kalau di sini kan kita yang lihat konflik terus, tapi sebenarnya ada Betul, yang tertutupi oleh karena konflik-konflik yang sepertinya sengaja diciptakan untuk memecah belah kita, untuk saling benci ya. betul. Semoga memulihkan kita semua ya. Ya, Ada amin. tambahan, ada tambahan Belum, lagi. belum. Ya, Gimana? Ada tambahan lagi? oke. Mungkin saya mau sharing ya kenapa saudara perlu membaca buku ini. Biasanya ada banyak buku yang ditulis itu eh, justru menonjolkan satu orang menulis sebuah buku untuk menonjolkan agamanya atau kaumnya sendiri. Tetapi yang menarik di sini penulis dari buku ini, Dr. James Appel, justru menuliskan satu kisah yang bisa mengangkat kisah yang baik tentang kaum Ismail. Ya, jadi ini adalah satu kaum yang mungkin uh, tidak dianggap istimewa oleh banyak orang Nasrani dan Yahudi. Tetapi uh, lewat buku ini, James Appel menceritakan betapa kaum dari keturunan Ismail ini istimewa di mata Allah dan Allah menginginkan supaya kaum Yahudi, kaum Nasrani juga bisa melihat betapa istimewanya kaum keturunan Ismail dari sudut pandang Allah. Begitu ya. Mm-mm, Kayaknya betul. semua nih. Ya, Orang perlu baca nih. ya perlu dibaca. Gitu. Kalau Anda pemuka agama Nasrani atau pemuka agama Islam, saya merekomendasikan Anda membaca buku ini supaya bisa mengetahui perspektif yang lebih luas. Apa sih sebenarnya uh, rencana Allah ya bagi kita saat ini? Kalau kita melihat ke belakang, Allah tidak merencanakan bahwa Bani Ismail itu akan menjadi lawan atau musuh bagi kaum Israel, tetapi untuk bekerja sama, untuk saling memberkahi, dan supaya uh, Allah itu dimuliakan, ditinggikan lewat kedua kaum ini. Iya, oke. Mm-mm. Sangat juga karena memang penulisnya ini sudah memiliki pengalaman pribadi ya. Sebelum menuliskan ini punya pengalaman pribadi untuk mingle atau tinggal bersama keturunan Bani Timur ya di sana Betul, sehingga mungkin dia juga merasakan cinta kasih yang dia dapat di antara mereka yang selama ini mungkin gambarannya salah terus dengan berita-berita yang ada. Nah, kita mungkin betul. bisa kita bisa resapi apa yang telah dialami oleh penulis sehingga dia bisa menciptakan buku yang intinya ingin mendamaikan kita semua sebagai satu ciptaan yang Amin, istimewa begitu. amin. Amin. Mm-mm. Oke, sebelum kita tutup sesi ruang kupas buku ini, masih ada satu tambahan lagi nggak Kak? Sebelum Uh, kita tutup. nggak ada, mungkin ada pertanyaan yang lain? Uh, Pertanyaan yang lain, kira-kira Mm-mm. teman-teman hadir boleh boleh bertanya. Tapi kalau misalkan tidak ada, nanti bisa uh, leave comment. Nanti kalau ada waktu Mm-mm. kita tanyakan ke narasumber atau bisa tanyakan di buku ini langsung. Nanti kita sebisa mungkin akan merespon ya. Baiklah, Boleh, ini kita mungkin akan tutup dulu sesi buku kupas buku kita. Mungkin akan dilanjut ya, dengan lain. Sepertinya kan penulis ini nggak hanya menulis buku ini, judul ini masih banyak ya. Nanti kita akan tanyakan Kak Oswin, kayaknya dia ada referensi judul-judul yang lain lagi. Nanti saya akan coba-coba tanya dan akan bagikan juga di sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah ya. Baiklah Kak ya. Oswin, tutup dengan doa lagi.
Ya, saya dapat informasi kalau buku ini saat ini harganya Rp35.000, sudah dicetak untuk kedua kalinya, Hmm. dan sampai akhir tahun harganya masih akan Rp35.000. Kalau Anda pesan sebelum akhir tahun, Rp35.000 per 1 Januari 2021 harga buku ini akan naik. Wah, Jadi silahkan pesan melalui Mbak Wira untuk mendapatkan buku ini. oke. Pastikan jangan sampai kehabisan. Baiklah, nanti bisa tanya-tanya di Pustaka Advent ya. Mungkin kalau Mm-mm. ada kita tunggu, kalau ada satu penanya, kita nanti akan kasih gratis bukunya dari teman-teman. Boleh bertanya apa aja. Ada teman kita Wirawan Sobean, mungkin bisa, atau Lila, mungkin, atau yang lain. Ini ada Wulandari, ada David, ada Christine. Kalau boleh bertanya nanti bisa dapat bukunya gratis. Ya, Tapi mungkin karena malu-malu, nanti langsung tanya aja deh di inbox supaya nanti kalau mau gratis, kita ada satu gratis untuk pemirsa hari ini. Pustaka Advent kasih gratis untuk pemirsa hari ini. Oke, sepertinya malu-malu bertanya karena mungkin belum terbiasa juga dengan program kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk bisa memberikan referensi-referensi buku-buku yang berkualitas dari Kak Advent. Baik deh Kak Aswin, boleh berdoa untuk kita semua sebelum ayah, tutup. boleh kita berdoa ya. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bincang-bincang pada malam hari ini untuk memperkenalkan buku Bani Timur yang bercerita tentang bagaimana engkau mengasihi, menyayangi, dan memiliki rencana yang luar biasa bagi saudara-saudara kami dari Bani Timur, baik secara keturunan jasmani maupun secara keturunan rohani. Kami berdoa supaya kami boleh menjadi anak-anak damai yang boleh menyampaikan pesan damai. Bagaimana seluruh umat manusia, baik itu dari keturunan Ishak dan Ismail, berada di dalam rencanamu untuk membawa keselamatan dan menjadi berkah bagi umat manusia. Karena kami semua sesungguhnya adalah anak-anak Ibrahim. Terima kasih untuk kesempatan malam ini, kami serahkan doa ini melalui Isa Al-Masih. Hanya kepadamu, ya Allah yang pengasih dan penyayang, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Amin. sudah menjadi narasumber buat Pustaka Advent. Kita berjumpa Terima di sini. kasih. Tuhan memberkati. Salam Pustaka. Oke, terima kasih. Salam pustaka.